Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid adalah sebab seseorang Allah masukkan ke dalam surga, dan karena sebab tauhid pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang, menjauhkan seseorang dan mengharamkan orang tersebut dari masuk neraka atau kekal di neraka selama-lamanya. Maka kita perlu mengetahui apa itu kalimat tauhid, apa makna kalimat tauhid. Terkadang seseorang ada ketika ditanya apa kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid itu begini, ini bukan. Kadang juga buat simbol seperti ini, apa ini artinya, isinya satu, orang yang muwahhid katanya, orang yang bertauhid, ini orang yang bertauhid. Terus dijadikan simbol guyonan. Nanti begini itu isinya satu, hati-hati. Muwahhid itu orang yang bertauhid, bukan orang yang isinya satu. Orang kalau isinya satu itu biasa, normal. Kalau isi dua itu gentleman, istri tiga itu real man, istri empat superman, jomblo kayak antum apa, cemen. Iya. Nah, maka kalimat tauhid, yang dimaksud dengan kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Syahida annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tiada kepada dirinya, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qis, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegakkan keadilan. Maka setiap kezaliman sekecil apapun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan kezaliman tersebut. Keadilan tersebut akan ditegakkan, kezaliman akan dibasmi. Sampai dikisahkan dalam sebuah hadis, sampai ketika seekor kambing yang memiliki tanduk, kemudian dia menanduk kambing lain, misalnya kambing tersebut tidak memiliki tanduk atau tanduknya kecil, maka itu akan ditegakkan keadilan pada kambing tersebut. Maka lantas bagaimana jika manusia? Karena kita tahu hewan itu tidak terbebani syariat, tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Manusia dan jin. Nah, hewan saja, walaupun hewan itu dia adalah tidak terbebani syariat, dan namanya tidak terbebani syariat, otomatis nanti kelak tidak akan dihisab. Tapi kenapa di sini disebutkan sampai kambing yang bertanduk itu menanduk kambing lain, itu ditegakkan kisos. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Saking seriusnya, saking benar-benarnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan kedzaliman, menegakkan keadilan kepada orang yang dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan. Maka kalau seandainya antum misalnya menzalimi orang lain, minta maaf. Jangan sampai kezaliman tersebut itu berlarut-larut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Antum tambahi di terjemahannya. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka di sini kalimat la ilaha illallah secara umum maknanya adalah tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Karena apa? Karena la ilaha illallah ini terdiri dari 4 kata. Kata yang pertama adalah la. La itu artinya adalah tidak ada. Tidak ada. Ini menunjukkan nafiyah lil jins, peniadaan kepada seluruh jenis ilah. Maka Tuhan yang disembah itu tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La itu nafiyah. Nafiyah itu adalah peniadaan. Ada sebuah kisah unik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nabiyya ba'di. Artinya apa? Ketika la nabiyya ba'di itu artinya peniadaan. Kalau misalnya setelah la itu fathah, makanya dia adalah peniadaan. Artinya tiada nabi setelah Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pernah bersabda. Maka setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nabi lagi, menunjukkan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kemudian suatu ketika ada seorang makhluk hidup yang berjenis kelamin perempuan, namanya Mbak La. Kemudian Mbak La ini mendeklarasikan atau dia mengumumkan bahwasannya dia adalah seorang nabi. Nah, orang-orang bertanya, apa bukti atau dalil bahwasannya engkau seorang nabi? Nah, ternyata Mbak La ini menyebut sebuah hadis Nabi tadi, la nabiyya ba'di. Tapi Mbak La ini menyebutnya la nabiyun ba'di. Artinya apa? La itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, inilah pentingnya seseorang itu paham bahasa Arab, bisa membaca bahasa Arab. Jadi antum ketika belajar bahasa Arab ya serius. Jangan sampai antum setengah-setengah, ngafalin lagu aja semangat, masa ngafalin bahasa Al-Quran, bahasa surga, antum gak semangat. Harusnya kebalik. Jadi yang semangat itu belajar bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Bahasanya kitab suci antum, bahasanya aturan kehidupan antum, bahasanya yang menjelaskan bagaimana agar antum itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Pakai apa? Bahasa Arab. Loh, sekarang kan bahasa Indonesia ada banyak terjemahan. Nah, kalau yang terjemahin nggak benar seperti Mbak La tadi gimana?
akhirnya dicobain la nabiyun ba'di, sudah bacanya salah, terjemahannya salah terjemahannya tidak tepat, sehingga la nabiyun ba'di. Akhirnya oh begitu ya. Tapi bagi orang yang tahu ya diketawain, karena bacaannya adalah la nabiyya ba'di, tiada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan la ilaha, artinya tiada Tuhan. Ilah itu artinya sesembahan. Walaupun lafadz ilah ini diambil maknanya adalah ma'bud. Walaupun dia asal katanya wazannya adalah fi'al, yang artinya adalah maf'ul, sehingga ilah walaupun dia masdar, ya kan, fi'al itu kan masdar kan, maka maknanya adalah ma'luh, maknanya adalah maf'ul, artinya ma'luhun. Sebagaimana kitab itu artinya adalah maktubun, sesuatu yang tertulis. La ilaha illallah. Illa di sini adalah huruf istisna, artinya adalah pengecualian. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Apakah maknanya demikian? Tidak. Makna yang tepat adalah sebagaimana para ulama ketika menerjemahkan la ilaha illallah, mereka mentakdirkan khabar la nafiyah lil jins dalam kalimat ini dengan bihaqqin, dengan maksudnya yang hak atau yang benar, sehingga makna la ilaha illallah maknanya adalah la ilaha bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Atau biasa para ulama menyebutnya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, sebenar-benarnya ibadah kecuali Allah. Sehingga di sini menunjukkan makna-makna atau tafsir-tafsir la ilaha illallah yang lain itu tidak tepat. Contohnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak tepat. Kenapa dikatakan tidak tepat? Karena pengertian ini batil. Karena ini menunjukkan bahwasannya setiap Tuhan yang diibadahi, baik yang benar maupun yang keliru, itu Allah. Maka Yesus itu Allah. Maka sama saja kita membenarkan akidahnya orang Nasrani, tidak tepat. Begitu juga misalnya siapa itu yang disembah itu? Siapa namanya? Yang film Kerasakti yang disembah siapa namanya? Buddha disembah, berarti itu Allah, bukan. Begitu juga Dewa Wisnu, Dewa Siwa, kemudian dewa-dewa Brahmana, Lata, Uzza, itu kan disembah. Maka menunjukkan itu Allah, maka tidak tepat. Makna tiada Tuhan selain Allah tidak tepat. Artinya kalau ada Tuhan yaitu Allah, maka nggak tepat seperti ini. Kemudian yang kedua, makna yang tidak tepat, kan ada orang yang menafsirkan la ilallah itu tidak ada pencipta melainkan Allah. Pengertian ini juga salah. Ini hanya salah satu bagian, tidak menyeluruh. Karena dia hanya mensifati sifat Allah Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Sehingga makna ini kurang jami' mani. Apa itu jami' mani? Jami' itu menyeluruh, mani artinya menghalangi. Sehingga sudah, kalau bahasa kita ini sudah jami' mani itu sudah ringkas, padat maknanya, lagi berisi. Cepak pepak. Kalau orang jualan itu cepak pepak. Fauzil nggak ngerti ya? Bukan udah wong Jawa soalnya. Jadi atau bahasa yang ini 4 sehat 5 sempurna sudah lengkap. Ya, tapi ya 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya masih ada yang kurang gitu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah.
Karena kalau seandainya tiada pencipta melainkan Allah, ya orang Quraisy mereka orang yang bertauhid. Karena kan la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Nah, kalau misalnya mengakui la ilaha illallah tiada pencipta kecuali Allah, ya orang Quraisy ya mereka orang yang bertauhid. Mereka semua mengakui kok innama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika ditanya apakah kalian tidak percaya bahwasanya Allah itu adalah sang pencipta? Ya saya percaya, tapi saya menyembah Lata Uzza hanya sebagai liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar saya itu kepada Allah semakin dekat, kepada sang pencipta semakin dekat, pakai wasilah. Dan di sisi yang lain ya orang Quraisy, orang musyrikin adalah orang yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna kedua yang tidak tepat. Makna yang ketiga, tidak ada yang menetapkan hukum melainkan Allah. Ini juga sama seperti tiada pencipta selain Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Du hukmin wa du hikmah. Allah itu adalah yang menetapkan hukum, seluruh hukum, wadu hikmah, dan memiliki hikmah kebijaksanaan. Artinya hukumnya itu Allah satu-satunya zat yang menetapkan hukum, dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menetapkan hukum, hukumnya adalah hukum sebaik-baik hukum atau bijaksananya sebuah hukum. Ini makna tiada yang menetapkan hukum melainkan Allah, tidak mani, tidak jami' mani, kurang lengkap, kurang sempurna, kurang menghalangi orang-orang yang maknanya tersebut tuh kurang keabsolutan maknanya, keesaan maknanya itu belum kuat. Karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala kalau dijadikan sebagai satu-satunya sumber yang menetapkan hukum, namun di saat yang lain ternyata masih diibadahi, ada yang diibadahi selain Allah, maka kondisi seperti ini belumlah tercapai ketauhidannya. Seseorang kalau misalnya mengakui tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah, nggak tepat. Terus kemudian ketika antum mentaati sebuah aturan yang menyisihi aturan yang dibuat oleh Allah, masa itu aturan Allah? Karena tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. Artinya orang-orang yang menetapkan hukum, siapapun yang menetapkan hukum itu Allah, makanya tidak tepat. Maka la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah di sini harus terdiri ada dua makna. Yang pertama nafi, yang kedua adalah isbat. Apa itu nafi? Nafi itu tadi la ilaha, terkandung dalam lafaz la ilaha. Maksudnya seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia menolak peribadatan dari setiap yang diibadahi. Artinya ada peribadatan, ada orang nyembah sana, oh itu tidak tepat karena dia tidak menyembah Allah. Ada orang yang menyembah misalnya patung, oh itu tidak tepat karena dia tidak menyembah Allah. Kemudian ada yang menyembah misalnya kucing, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah kerbau, ada juga yang menyembah selain Allah, apapun itu. Maka la ilaha harus ditolak. Orang yang menyembah kucing, orang yang menyembah sapi, orang yang menyembah kerbau, orang yang menyembah tikus, itu apa? Kita tolak, tidak benar. Menyembah patung, arca dan lain sebagainya itu tidak tepat. Tidak bisa dikatakan orang yang bertauhid. Kita harus menafikan semua sesembahan, apapun yang disembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Kemudian isbat, kita tetapkan kalau semua sesembahan itu tidak tepat, harus kita tolak, harus kita lawan, harus kita katakan itu bahwasanya tidak benar, itu salah. Maka lantas kita harus menyembah siapa? Harus menyembah apa? Maka di sini isbat, kita tetapkan bahwasanya seseorang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang terkandung illallah.
kecuali Allah. Jadi seseorang menyembah apapun dikatakan atau misalnya dia mentaati hukum sekalipun, ternyata hukum tersebut itu menyisih aturan Allah, kemudian ia mentaati sang pembuat hukum tersebut, ketaatannya melebihi ketaatan kepada Allah atau menyamai, maka dia dikatakan sebagai orang yang belum bertauhid. Maka kalau seandainya seseorang menjadi seorang bawahan, seorang karyawan, seorang anak buah, kemudian dia mentaati bosnya atau manajernya melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Misal sedang bekerja, tiba-tiba adzan, dia malah tidak segera sholat. Loh, misalnya saat ini kan belum waktu istirahat, waktu istirahatnya nanti, jadi saya bisa melaksanakan sholatnya baru nanti ketika istirahat. Kita lihat apakah kalau seandainya ketika waktu sholat dia bisa melaksanakannya. Misalnya izin, mohon Pak manajer, bos, saya minta izin, saya istirahatnya yaitu ketika misalnya waktu sholat, saya minta izin, saya melaksanakan sholat, kemudian saya langsung melanjutkan kerja saya. Coba dicoba dulu, bisa enggak? Jangan misalnya nunggu waktu istirahat. Lah kalau misal waktu istirahat misalnya tidak terlalu lama dari waktu sholat, ya insya Allah tidak masalah. Contoh sekarang waktu duhur itu jam 11.55. Di sebagian perusahaan atau kampus atau lain sebagainya itu biasanya istirahat jam 12. Jadi tidak masalah. Karena apa? Adzan 11.55, kemudian nanti dia jam 12 itu sudah bisa keluar. Dan biasanya 5 menit itu ya taruhlah itu waktu adzan cukup. Tapi kalau misalnya istirahatnya jam 2, adzannya jam 12, ya izin sampaikan kepada atasan bahwasannya saya ingin melaksanakan sholat. Loh kan nanti bisa jam 12, nanti jam 2, maaf Pak, kalau jam 2 itu sudah masuk waktu sholat apa? Ittirori. Sholat ittirori itu dilarang seseorang sering-sering melaksanakan sholat pada waktu ittirori kecuali dia ada udzur. Misal ada udzur seperti apa? Dia seorang dokter, dia operasi. Ketika sedang operasi tiba-tiba adzan. Wah, kan saya harus mentaati hukum Allah, harus kita kedepankan adzan, ya saya harus sholat. Ya nggak bisa lah, Pak dokter sedang operasi kok pasiennya ditinggal, bisa jadi malah nanti meninggal pasiennya. Ya selesaikan dulu misalnya operasinya, atau ya diselesaikan kira-kira hampir selesai, kemudian diserahkan kepada asistennya. Kadang kan dokter punya asisten atau punya dokter magang atau bawahan, ini tolong selesaikan, tinggal ini saya tak sholat. Nah, tapi kalau misalnya baru mulai operasi ya tidak mungkin. Maka seperti itu termasuk, insya Allah termasuk udzur. Karena apa? Kalau dia meninggalkan, dia bisa jadi nyawa orang itu hilang. Apalagi kalau dia tidak punya asisten, dia tidak punya tangan kanan, ya mau tidak mau dia harus menyelesaikannya, tidak punya orang yang membantu. Allah taala alam, itu termasuk udzur. Maka kalau misalnya bisa operasinya ditunda, ya ditunda Pak, mohon maaf Pak, ini waktunya operasi jam 12, pas bertepatan sholat, saya izin Pak, misalnya saya tak izin sholat dulu baru operasi. Jadi Bapak misalnya, apalagi pasiennya dia seorang muslim, monggo Bapak sholat dulu, sekalian sholatnya di jamak Pak, boleh. Misalnya pasien mau operasi sholat di jamak boleh. Karena terkadang ketika seorang pasien dioperasi dia dibius, kadang sadarnya itu tidak tahu kapan. Kan
Dosis bius itu kan bermacam-macam, ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, 6 jam dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dibius 6 jam, ya nanti sadarnya ketika sholat maghrib. Maka apalagi kalau pasiennya muslim, Pak, kita ditunda ya Pak ya, setengah jam aja. So, setengah jam itu sesuatu hal yang bisa ditoleransi, bisa ditolerir. Bapak sholat dulu, saya juga sholat dulu. Setelah itu jam 12.30 kita sama-sama masuk ruang operasi. Insya Allah tidak masalah. Karena itu belum terjadi operasi, ya kita sampaikan ditunda sejenak. Jangan sampai kita malah lebih taat hukum buatan manusia dibanding buatan Allah Subhanahu wa taala.